saya di sini mau apa ya tadi? Sebentar ya, mundur dulu. Lupa saya. Oh iya, saya ingat mau ngapain di sini. Gimana tadi bilangnya inget kek? Oh iya. Oh, mengupas buah buah apa? Indonesia Raya 3 stanza. Oke. Di sini kan kakek lahir tahun berapa ya? Masih kakek lahir tahun 2019, iya betul. Kakek lahir tahun 2019. Otomatis kakek langsung menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu kakek punya ilmu kakek. Oh iya betul, kakek naikkan salah. Kakek apa? Iya sumbang. Oh iya itu betul. Kakek sumbang kepada cucu ya itu cucu. Nah itu kakek sumbang kepada cicit. Nah cicit kakek ini namanya itu tuh Zaka Hasan Wibawa sama Ali Satria Ramadan. Nah itu cucu kakek. Wah kebalik. Wibawa Hasan Zaka. Ali itu lebih kebalik. Oh kalian so tahu sih nama cucu kakek? Kan itu cucu kakek. Namanya itu Wibawa Hasan Zaka. Satu lagi Ramadan Satria Alif. Iya. Ya udah, langsung aja kita panggil siapa tadi? Siapa? Oh iya cucu. Ini yang bener cucu apa cicit sih? Bingung saya. Oke, langsung saja kita sambut ya moyang kakek, moyang kan tentu salah. Cicit maksudnya cicit kepada Ahi Zaka Satria Wibawa dan Alif Hasan Ramadan dipersilahkan. Assalamualaikum. Kakek ngapain? Kek. Dorong. Ini siapa? Pakai apa? Ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Nah, yang terhormat tamu undangan, yang terhormat MV dan seluruh adik-adik saya Defender yang saya banggakan. Intinya udah bertahu belum nih kita menyampaikan apa? Ada yang belum? Kalau ada yang belum silakan baca. Bisa? Ya. Baca cara makan sih. Makan. Pada mau makanan enggak? Oh ya udah, nggak mau makanan kan? Karena kita nggak jadi makan kita kaki aja. Oh ada nggak kaki? Oke, langsung aja. Kita di sini akan membawakan sebuah taqiyatul ilmi yang berjudul Mengupas Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ya, jadi mungkin kita sering setiap hari gitu kan, sebelum pelajaran nyanyi Indonesia tanah airku. Tapi cuma sekedar nyanyi itu juga banyak yang nggak serius kan? Kenapa nggak serius? Karena nggak tahu artinya. Ya kan sama kayak sholat, orang sholat nggak serius kenapa? Nggak tahu maknanya gitu. Nah karena itu di sini kita akan membawakan makna dari lagu Indonesia Raya 3 stanza. Oke, langsung aja masuk ke bait pertama. Pertama, Indonesia tanah airku.
tanah tumpah darahku. Indonesia itu satu-satunya negara yang menyebut bahwa negaranya itu adalah tanah air. Mengapa tanah dan air? Karena Indonesia terdiri dari daratan yang sangat luas dan juga air yang lebih luas lagi. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus menguasai tanah dan air tersebut. Jangan sampai Indonesia tanah airku, tanahnya ku sewa, airnya ku beli. Kan gak lucu gitu. Nah, jadi kita emang harus benar-benar menguasai apa yang telah menjadi milik kita. Nah, tanah air itu harus kita jaga dengan segenap jiwa kita. Tahu lagu apa namanya? Lagu apa? Apa? Indonesia Tanah Air Beta. Apa judulnya? Indonesia Pusaka. Ya, Indonesia Pusaka. Yang bait kedua tahu enggak? Amat indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau kupuja dan kukasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beli. Rela ku beri. Bukan ku beli, kepadamu rela ku beri. Jadi tenaga kita, bahkan jiwa kita demi mempertahankan tanah dan air Indonesia itu wajib kita korbankan. Sebagai pelajar, kita bisa dengan belajar dengan yang rajin, yang apalagi ada Abu Bakar nih, yang notabene anaknya baik-baik, ganteng-ganteng, soleh-soleh, cantik-cantik. Nah, itu juga harus bisa dibuktikan. Abu Bakar bisa menerangi dunia dengan Al-Quran. Oke, lanjut ke bait kedua. Oh, ini kan tadi katanya Indonesia tanah airku kan, milik kita gitu, milik kita. Tapi coba baca dah. Hanya 20% orang Indonesia yang menikmati tanah airnya. 80%-nya kemana coba? Nggak bisa menikmati gitu. Tuh. Ya bisa dilihat ya tuh. Jadi ini bukti bahwa sekarang tanah air kita tuh bukan milik kita. Masih milik orang-orang kaya lah, masih milik konglomerat. Nah, karena itu tugas kita sebagai kader-kader bangsa Indonesia untuk mengembalikan kekayaan kita tadi ke jadi milik kita, bukan milik bangsa asing. Oke, lanjut. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tahu artinya pandu itu apa pandu? Ya, coba kalau dipandu jalannya. Nah, pandu itu artinya penunjuk jalan, ya kan, pandu. Ibuku itu bukan berarti ibu kandung. Ibuku itu kalau kata Soekarno, ibu kita yang sejati itu Indonesia. Karena di Indonesia lah kita dilahirkan, kita berjuang di Indonesia, dan kita juga bakal mati, mungkin bakal di Indonesia. Karena itulah Indonesia adalah ibu sejati kita. Nah, kita jadi pandu ibuku. Kitalah yang akan menentukan kemana bangsa Indonesia ini akan dibawa, kemana bangsa Indonesia akan dibawa kemana gitu. Kita nentuin, kita yang jadi pandunya. Ya, jadi kemana Indonesia akan kemana ke depannya tergantung kita nih, generasi penerusnya. Oke, lanjut. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Apa aja artinya? Indonesia kebangsaanku. Nah, maksudnya bangsa. Nama Indonesia itu baru lahir sekitar tahun 1900-an. Tapi kenapa orang bilang Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad? Padahal nama Indonesia tercetus sekitar tahun 1900. Nah, yang dijajah itu bangsa Indonesianya. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia nih, wajib bangga nih dengan apa-apa yang ada di Indonesia. Ada rendang, ada seblak, ada somai, dan lain-lain. Itu wajib dibanggakan. Jadi jangan seakan-akan tuh terutama yang orang-orang yang tinggal di kota nih. Ayo saudara. Dan orang-orang yang tinggal di kota nih. Jaga, ngapain? Makan sama yuk? Enggak, maunya makan hamburger, maunya makan ini. Kan seakan-akan gitu kalau makan makanan Indonesia. Padahal makanan Indonesia tuh saking enaknya nih. Ada satu grup band di luar negeri yang bikin lagu tentang nasi padang. Jadi lagunya gitu ya. Nasi padang, seandainya kau adalah wanita, aku akan menikahimu. Itu saking cintanya sama makanan Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya lebih mencintai bangsa Indonesia lagi dong.
sebuah rumah yang dibangun sebuah rumah bagi 1128 suku bangsa dengan 746 bahasa, ribuan makanan khas, dan aneka ragam flora dan fauna. Dan semua itu wajib kita jaga, baik flora, suku bangsanya dan bahasanya. Jadi kita jangan jaga makanannya aja dan jangan jaga minumannya aja. Yang lainnya pun wajib kita jaga. Oke, lanjut. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, ini kalian pasti sering lihat kan di TV-TV, gerakan Aceh Merdeka, gerakan negara Sumatera Barat, terus negara Pasundan, terus gerakan Papua Merdeka. Nah, itu tuh gimana ya? Jangan sampai terpecah belah, karena di sini aja udah ada jelas gitu dasar negaranya, Indonesia bersatu. Karena kalau nggak bersatu, gimana ya, nggak bakal bisa gerak lah kalau nggak bersatu itu. Tapi kalau kita ada bersatu, kita mau ngapain aja bisa. Mau membawa Indonesia ke arah lebih baik bisa, mau bawa Indonesia ke ngapain aja bisa, bahkan bisa menjungkir balikan negara lain pun bisa. Tapi nggak boleh ya. Jadi intinya ada persatuan. Tuh bisa dilihat kan, Indonesia itu bukan milik satu agama doang di gambar ini, jadi milik banyak etnis ya. Tahu nggak lagunya siapa itu? Indonesia negeri kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak lainnya. Nah, itu cara menjaganya itu satu-satunya cara ada dengan persatuan Indonesia. Ya betul. Lanjut. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Coba kita ini hidup itu artinya apa? Hidup artinya dia bergerak, artinya dia berkembang ke arah yang lebih baik, ya kan? Tumbuh berkembang. Nah sama, hiduplah tanahku. Negeri Indonesia itu harus hidup, jangan cuma gitu-gitu aja gitu. Korupsi terus, suap menyuap terus. Harus gimana ya? Namanya hidup gitu, harus berkembang ke arah yang lebih baik. Jangan sampai cuma jalan di tempat doang Indonesia tuh, ya. Terus ya sama, hiduplah negeriku juga. Nah, negeriku, tanahnya tuh harus dihidupin gitu. Jadi tanahnya itu kan banyak ya, tanah-tanah mati di sini kan di Indonesia nih. Nah coba itu dihidupin tanahnya loh kan. Andai kan semua tanah di Indonesia tuh nggak ada yang nganggur, misalnya hutannya buat apa, sawahnya buat apa, pasti Indonesia nggak bakal lagi impor beras, impor ini, impor itu. Kan aneh gitu. Negara agraris kok impor beras, negara maritim kok impor garam, aneh gitu kan. Ya itu makanya coba hidupkan tanahnya. Lanjut. Bangsaku, rakyatku semuanya. Jadi bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk penghidupan bangsa dan negerinya itu nggak cuma satu pihak doang, nggak cuma yang kaya-kayanya aja yang hidupin, nanti tanah dan daerah punya yang kaya-kayanya aja. Tapi seluruh lapisan, dari tukang becak, konglomerat, tukang kerupuk, tukang seblak, tukang nasi padang, semuanya itu wajib hidupin tanah di Indonesia. Nah, yaitu jadi semua lapisan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu berperan dalam menghidupkan dan menjaga tanah air Indonesia. Yuk, lanjut. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun itu artinya bisa berarti membangunkan jiwa-jiwa nasionalisme yang selama ini tertidur gitu. Sama kayak apa sih yang di ayat 2 ya? Kan aladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi selama itu kita mati dulu. Di ruh kita tuh belum hidup, kita nggak sadar kita tuh sebenarnya bangsa Indonesia, kita tuh harus membangun Indonesia ke arah lebih baik. Karena itu jiwa-jiwanya harus dibangun, harus dihidupkan lagi. Nah, mana nih? Ya, coba nih kita sama ini jiwa sering tertidur nih ya, tertidur. Maksudnya kita nggak sadar gitu. Indonesia tuh gimana nggak ada inisiatif lah buat mengubah Indonesia. Makanya coba kita harus bangun, keluar dari kegelapan itu dan lihat bahwa Indonesia tuh sebenarnya lagi kacau. Coba kita perbaiki. Nah itu harus kita bangun. Untuk Indonesia Raya. Raya artinya apa sih, Alif? Raya. Raya. Coba artinya jalan raya itu artinya apa, jalan raya? Jalan yang apa sih? Pusatnya gitu kan, pusat jalan terus dipakai semuanya kan. Nah sama Indonesia Raya. Indonesia Raya itu artinya Indonesia tuh bakal berkuasa raya gitu. Raya di segala bidang. Indonesia akan jadi terdepan di dunia, bidang politik, bidang pendidikan, bidang ekonomi, pokoknya segala bidang Indonesia harus
jadi yang terdepan. Nah, tapi yang masalahnya mau bawa Indonesia terdepan itu siapa? Coba lihat di luar, para kids zaman now, ya kan? Mana mau mereka berpikir, negara saya tuh lagi kayak begini, ya gak? Malah sibuk main gadget. Nah, makanya cuma di Asia itu doang nih, kalian dididik untuk membangun bangsa. Oke, lanjut. Ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Nah, tadi kan udah Indonesia Raya. Sekarang merdeka, merdeka. Merdeka itu artinya apa sih? Merdeka itu bebas kan? Tapi dalam bebasnya bukan dalam tanda kutip bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas dalam berkarya. Kita bebas. Jadi mentang-mentang anak pesantren nih. Jadi aneh cuma bisa baca Quran, cuma bisa ngapalin, cuma bisa mahfudot ngapalin dan lain-lain. Gak gitu, tapi kita diberi kebebasan. Yang anak pesantren, nih kan ada nih dari angkatan kalian yang bisa jago-jago banget, yang bisa nyanyinya keren-keren banget. Nah itu juga sebuah freedom, sebuah kemerdekaan. Jadi itu harus dikembangkan untuk Indonesia Raya lagi, balik untuk menuju Indonesia Raya lagi. Jadi segala potensi yang ada di diri kita nih, kan udah kelas 9 kan. Nah itu waktunya mencari potensi diri. Yang jago main gitar, mainin gitarnya tapi tahu waktu jangan malam-malam. Yang bisa komputer, belajar komputer, bikin belajar masuk ke dunia-dunia yang lain. Nah, merdeka-merdeka nih. Contoh nih, apakah ini yang dibilang Indonesia sudah merdeka? Seluruh aset pertambangan, batu bara dan gas metana. Bisa lihat seberapa berkuasanya Amerika di Indonesia. Baik banget kan? Sisanya Australia, sisanya dan lain-lainnya. Nah terus Merdeka, serang. Udah kek, apa kek? Kenapa? Ini tuh banyak banget benderanya. Banyak, enggak kek, mana bendera? kakek salah lihat. Salah lihat kek, salah lihat, nggak ada bendera. Oke, saya tahu kakek lapar tapi tunggu ya. Nanti nasi padang nasi padang Nasi padang ini. Yuk. Nah, tanahku negeriku yang ku cinta. Ayo, nih. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk mencintai tanah air kita sendiri. Karena di Indonesia lah kita akan berjuang, di Indonesia lah kita hidup, dan di Indonesia lah mungkin kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena itu kita wajib mencintai tanah air Indonesia. Karena jika kita sudah cinta, maka kita akan memperjuangkan apa yang kita cintai tersebut. Kayak kalian perjuangkan pacar aja coba, ya kan? Dibela mati-matian gitu. Ya coba misalnya cintanya jangan salah arah. Ya, cintanya jangan salah arah. Cintalah kepada bangsa, bukan jangan ke pacar. Kita nggak apa-apa kalau jenis, tapi ada waktunya. Ya. Kita ke bangsanya, jangan hanya ke penduduk bangsanya aja, tapi ya, kepada bangsanya semuanya. Oke, lanjut. No. Kita lihat liris ya. Bisa dibaca gak? Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan kami yang punya. Kami hanya menjual buah-buah pinang. Ini orang Papua ya. Di Papua itu banyak emas, tambang, minyak, semuanya dari Papua. Tapi yang masih siapa gitu? Yang masih orang asing. Orang asing. Ya, ibaratkan nih ya, orang kaya. Ini orang kaya nih, dia punya uang banyak, punya aset banyak, otomatis hidupnya akan sejahtera gak? Pasti sejahtera kan? Tapi anehnya di Indonesia, makin kaya makin melarat nih. Lihat. Dan ya sampai kayak gitu. Nih udah tadi. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, jadi kita harus hidup nih. Kayak tadi, bangun. Ada kayak di lagu yang bangunlah engkau dari tidur panjangmu. Nah itu bangun. Kita emang selama ini rasanya bangun subuh, masjid, kebahasaan. Tapi yang disebut bangun itu bukan hanya bangun melek mata, tapi bangun untuk berkarya. Karya kalian tunjukin. Para pendahulu telah berkarya untuk membangun bangsa Indonesia. Nah sekarang karya kita akan mengarahkan bangsa Indonesia ini kemana? Nah itu tugas kita bersama nih. Lanjut. Oke, kita masuk ke stanza kedua. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tuh kaya banget, bener gak? Ya kan? Kaya bukan cuma kaya sumber daya alam, tapi
kaya budaya, kaya bahasa, kaya suku bangsa, dan kekayaan yang lainnya. Tapi ini ya, ayo coba dengerin. Tapi ini yang jadi masalah, kekayaan yang sedemikian berlimpahnya itu milik siapa? Tadi yang kata tadi peta tambang emas, tambang migas, ya kan kita yang kaya, tapi yang punya siapa? Ya kita ibaratkan kata orang ngutang di negeri sendiri. Nah itu anehnya, makanya nih kalau kan sudah besar nanti coba tuh bebasin tuh aset-aset Indonesia yang dikuasain asing. Belajar dari sekarang. Ya tuh Indonesia kaya, bukan kaya. No, banyak segala itu ada di Indonesia. Flora, fauna, makanan, harian. Nah tapi ini terancam, sekarang udah mulai terancam karena harus globalisasi. Tahu sendiri kan yang kebarat-baratan, tahu kan? Ya, yang tadinya pakai batik jadi pakai apa tuh? Distro apa sih yang kayak gamis gitu? Ya yang panjang itu yang biasa dipakai Daster yoks. Daster ya itulah pokoknya lah. Daster itu. Nah, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Jadi kita di sini di Indonesia kita berdiri. Di mana aku berdiri, disitulah kebahagiaanku ada. Jadi di Indonesia kita berdiri, maka kebahagiaan kita ada di Indonesia. Tapi jangan cuma kita yang merasakan kebahagiaannya. Jangan kalian nih tinggal di kota, udah hidup enak, rasa bahagia dengan hidupnya, dengan gadgetnya dan lain-lain. Tapi kita lihat berapa 1000 km ke sana, 1000 km ke sini, masih ada nggak rakyatnya yang belum bahagia? Masih ada nggak rakyatnya yang masih belum bisa makan? Nah itu tugas kita bersama. Jadi bukan sama rata, tapi semuanya bahagia. Yang kaya, nggak ada yang miskin, tapi semuanya bahagia. Lanjut. Oke, lanjut. Indonesia tanah pusaka kita semuanya. Coba kalau kalian sering lihat di dukun-dukun gitu, benda pusaka dijual ini. Nah, benda pusaka artinya kan apa ya? Benda yang benar-benar dijaga kan. Nah sama, Indonesia itu harus kita jaga. Nah lagi-lagi tugas kita sebagai kader bangsa Indonesia untuk menjaga Indonesia dengan sepenuh hati, sepenuh raga dan jiwa. Nah, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, tadi kan sudah di saat pertama ya. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Nah ini yang kedua. Sudah bersatu, maka kita pasti udah akan bisa bahagia, ya enggak? Ya kalau ada kekompakan suatu terbentuk, otomatis kita akan bahagia. Nah bahagia itu diukur dengan karena apa sih? Bahagia itu bukan cuma senyum doang, bahagia. Bahagia itu berarti makannya tercukupi, dia terlindungi dari musuh, ya kan dia udah bahagia gitu udah bebas lah istilahnya. Ya terus suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Subur itu artinya bukan yang subur, tapi subur itu selalu menghasilkan sesuatu. Nah, jadi tanahnya selalu menghasilkan sesuatu, jiwanya juga selalu menghasilkan sesuatu. Jadi kita kan udah sebentar lagi nih mau alia, kakak kan udah alia nih. Kita harus berpikir subur, berpikir untuk selalu menghasilkan sesuatu. Besok mau berkarya apa? Besok harus melakukan apa? Bagi bangsa, bagi negara, untuk diri sendiri, teman-teman semuanya. Nah itu harus dipikirin untuk karya kita selanjutnya. Jadi itu semata-mata untuk menyuburkan tanah dan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Inikah tanah yang subur? Tanahnya tandus, korupsinya subur. Nah, kan gimana gitu? Yang harusnya subur tanahnya, subur jiwanya, ini subur korupsinya, kan aneh. Ada, bangsanya, rakyatnya semuanya. Jadi semuanya itu harus subur, harus bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsanya. Bayangin, Indonesia itu ada 250 juta orang. Kalau segitu banyaknya orang sudah bisa subur jiwanya, sudah bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsanya, pasti maju banget kan Indonesia. Ya. Nah gitu, makanya lagu Indonesia 3 Tahun ini harus dipahami oleh setiap bangsa Indonesia, jangan sekedar dinyanyikan doang. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Nah sadar, kembali ke sebelumnya, bangunlah. Nah setelah bangun, melek, kita harus sadar nih. Wah, sadar, bangsa Indonesia sekarang sedang terancam dari sektor luar, dari sektor dalam, dari ancaman fisik maupun ancaman ideologi, semuanya mengancam bangsa Indonesia. Nah kita sebagai bangsa Indonesia
harus sadar, paham apa yang ada di Indonesia, paham apa yang kita harus pertahankan, dan paham apa yang kita harus perjuangkan. Ya, lanjut. Ini udah tadi. Nah, udah ini untuk Indonesia Raya. Lanjut ke stanza ketiga. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, tanah yang suci. Orang yang suci itu kayak apa? Coba, suci dari hadas. Artinya terbebas dari segala kotoran, dari segala yang buruk. Ya kan, benar. Nah, sama tugas kita lagi nih, lagi-lagi tugas kita sebagai kader bangsa Indonesia. Kita harus mensucikan Indonesia dari segala yang buruk-buruk. Korupsi, suap menyuap, LGBT, apa semuanya, merokok. Kita harus membebaskan Indonesia dan mensucikan Indonesia. Karena Indonesia adalah tanah yang suci. Nah, coba yang belakang. Nah, Indonesia bukan cuma suci doang, tapi juga sakti. Nah, sakti itu kayak apa sih? Kayak contohnya ini orang dukun gitu sakti, bisa ngapain aja kan sakti itu? Mau jadi macan bisa, menjadi monyet juga bisa. Nah Indonesia juga sakti, dia bisa maju segala bidang gitu, sakti. Di ekonomi dia maju, di perdagangan dia maju, di pendidikan dia maju, dia sakti gitu. Indonesia tuh sakti, bisa ngapain aja, bisa dibawa kemana aja, dijungkir balikin gak bakal jatuh. Ya itu Indonesia. No, sakti. Saking saktinya nih, teroris aja ditontonin, setan aja dibully. Yakin mau Indonesia. Nah, saking saktinya Indonesia sampai begini ya. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Nah tadi, sesuai kata Ali Hasan dan diambil dari kata Soekarno, ibu sejati. Jaga ibu sejati artinya menjaga Indonesia. Kita berdiri di depan, jadilah orang yang gagah berdiri di depan, membela kebenaran dan keadilan, membela orang yang lemah dan juga orang yang dilemahkan. Kalau emang kita nggak bisa berdiri di depan untuk menjaga Ibu Pertiwi, maka kita berdiri di belakang orang-orang yang membela itu. Kita dukung mereka, kita bantu mereka dengan sekuat yang kita bisa, agar Indonesia kembali lagi ke sebelumnya, Indonesia bisa bahagia. Ayo, Nah ini kutipan kata-kata dari Soekarno ya. Perjuanganku mengusir penjajah, tidak sesulit perjuanganmu kelak melawan bangsamu sendiri. Jadi gitu ya, yang namanya pepatah ada yang mengatakan musuh dalam selimut, ada kan musuh dalam selimut, duri dalam daging. Itu lebih susah dihilangin daripada yang dari luar. Sama kayak waktu Muhammad dulu, ada orang munafik, itu lebih susah dihadapin ya. Musuhnya dari dalam ya. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Tanah berseri, coba artinya coba kalau muka berseri-seri itu gimana sih? Bercahaya kan, menampakkan kebahagiaan. Tapi coba kita lihat realita Indonesia sekarang. Udah menampakkan kebahagiaan belum? Jauh ya, jauh dari kata bahagia. Nah karena itu Indonesia itu harus kita buat jadi tanah yang berseri. Tanahnya, jadi orang-orang di sana tuh senang semua, tidak susah semua. Terus tanah yang aku sayangi. Ya, ayo Rizal coba. Sama kayak sebelumnya ya. Kita hidup di Indonesia, kita mati di Indonesia, maka kita juga harus wajib menyayangi Indonesia. Karena Indonesia adalah ibu sejati kita. Kita dilahirkan di sana. Oke lanjut. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Setelah Indonesia bersatu, setelah kita menyeru persatuan Indonesia, lalu kita mendoa semoga Indonesia bahagia. Karena sudah bersatu, sudah bahagia, maka satu lagi yang akan terwujud, yaitu keabadian. Keabadian negara Indonesia. Jadi Indonesia itu abadi dari sekarang dan sampai seterusnya. Indonesia tidak akan pernah hilang, mau dihantam sama bangsa lain, diinin bangsa lain, dari mana-mana. Indonesia akan tetap abadi. Nah, syaratnya abadi, kita harus menjaga Indonesia. Kembali lagi menjaga dan menjaga. Jadi kita harus menjaga Indonesia agar Indonesia tidak hancur dan Indonesia tetap abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya. Selamat itu artinya terbebas dari segala bahaya, ya kan? Selamat itu bukan cuma selamat pulangnya doang, tapi juga selamat terutama putranya nih, bangsanya, karena di tangan orang-orangnya lah Indonesia akan dibawa kemana. Nah coba sekarang saya mau tanya, anak-anak bangsa Indonesia udah selamat belum? Masih jauh dari selamat ya, masih terkaitan dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, merokok, itu. Dan bocah jauh-jauh di sini mungkin ada yang Korea tuh masih ingat ya. Nah itu kita
belum selamat dari pengaruh-pengaruh buruk. Suara. Ya, berarti itu ya. Kita harus menyelamatkan putra-putra bangsa Indonesia agar kedepannya Indonesia bisa bangun dengan lebih baik. Ya, lanjut. Pulaunya, lautnya, semuanya. Jadi bukan hanya selamatkan rakyatnya, selamatkan putranya, tapi pulaunya juga selamat, lautnya juga selamat, semuanya selamat. Karena teritorial itu bukan hanya teritorial daratan, tapi juga ada lautan, ada juga udara. Berapa kilometer ke udara itu punya Indonesia. Berapa ratus meter zona ekonomi eksklusif itu juga punya Indonesia. Dan semua itu wajib kita jaga dari tangan asing. Sekarang yang kita lihat, pulau ini mau dibeli nih sama Ronaldo atau sama siapa, pulau ini mau dibeli. Nah, dari laut ini nih, ada orang-orang nih, pernah nih, ada satu kontes itu tentang daging ikan yang paling enak. Nah, yang menangin itu orang Cina. Daging ikannya ikan tuna, ikan jelas-jelas cuma bisa ditangkap di perairan Indonesia. Nggak bisa ditangkap di perairan mana lagi. Dari mana coba ikannya kalau bukan maling dari Indonesia? Nah, itu nggak mungkin kan? Jadi kita itu harus jaga tuh tanah Indonesia. Jadi lautnya dijaga, tanahnya dijaga, terutama yang jaga jangan buang sampah sembarangan. Jaga Indonesia, jaga bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa-bahasa yang kayak gitulah, kayak jaga bahasa, jaga tanahnya, semuanya dijaga, pulaunya, lautnya, budayanya juga dijaga. Budaya bangsa Indonesia gimana sih? Yang sopan santun, datang, weh, assalamualaikum, bro apa kabar gitu. Jangan yang datang tiba-tiba hujat, itu kan nggak banget gitu. Nah, lanjut Mira. Kalau semua dari awal tadi sampai akhir tadi sudah kita lakukan, maka Indonesia akan maju negerinya, maju pemandunya. Jadi kalau udah kader-kader diselamatkan dari pengaruh-pengaruh luar, terus juga tadi sudah diselamatkan kekayaannya dari pihak asing, semuanya pokoknya yang dilakukan, maka Indonesia akan maju. Majulah negerinya, majulah pemandunya, kalian adalah pemandunya, kalian akan maju, bukan cuma negerinya doang. Ya udah, lanjut. Dani udah tadi ya. Nah, ada sedikit video. Ini ada sebuah video yang mungkin bisa memotivasi. Itu dari seorang YouTuber yang lumayan terkenal, Boyska. Nah, seorang Boyska aja bisa seperti itu. Apalagi kita, seorang yang terdidik 24 jam dididik di Mata Zaitun, pasti kita bisa melebihi dia, bisa lebih jauh lebih baik daripada Boyska itu. Dan sekali lagi, sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia pasti bisa merdeka. Besok kalau kalian nyanyi di sekolah Indonesia Raya, maknanya dalam hati, maknanya jangan cuma sekedar dinyanyikan doang. Ya, ntar yang di sini sebarin ke teman-temannya. Kita harus maknai lagu Indonesia Raya. Nah, karena itulah kita sesungguhnya dari Indonesia ada di Indonesia Raya. Tidak, itu aja. Oke. Sepertinya karena Nah, sudah pada lapar kan? Nanti kita mau buat nasi padang kan, makan-makan di sini. Bareng kakek. Kakek dari mana kan enggak? Oke. Oke, ngapain kek? Kek, sini kek, lari. Udah habis. Kakak tadi dicariin mau makan sama kita semua, mau makan nasi padang, kakeknya nggak ada. Terus sekarang gimana dong? Jatah kakek saya ambil di mana ya? Ya. Oke, kita mau pamit ya, Kak. Kita udah selesai tugasnya, Kak. Ya. Ngapain kek? Oke deh, sekian dari kita. Alhamdulillah. Ya, gimana penampilan dari cucu saya? Cicit, maaf, cicit saya.
video saya itu. Nah, terima kasih. Saya mau ngapain ya di sini ya? Makan nasi padang. Oh iya betul. Nasi padang. Oke. Ya jadi begitu ya pesan tadi dari cucu kakek. Dari cicit kakek itu diingat kita harus memaknai lagu ya lagu Indonesia Raya ya betul lagu Indonesia Raya. Aduh lupa Indonesia Raya. Jadi kita harus memaknai lagu Indonesia Raya. Nah itu ya sekali lagi tepuk tangan untuk cicit kakek ya. Ayo. Dan tepuk tangan juga untuk kakek. Ya itu saya kembalikan kepada MC. Siapa ini Pak? Oh iya ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oke, nasi padang. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pada kami utama dipersilakan untuk mendengarkan ruangan.